Ya, Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini. Allah mudahkan kita untuk bisa kembali bersilaturahim dalam rangka sama-sama berbekal dengan majelis ilmu, dengan majelis zikir ini. Semoga menjadi bekal kita ketika kita pulang ke negeri akhirat, ketika kita sampai di ajal kita. Semoga ini menjadi hal yang memudahkan kita mendapatkan husnul khotimah. Salawat beserta salam kita curahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang berusaha istiqomah terus menggali pelajaran dari kehidupan beliau, terus menggali pelajaran akhlak adab yang beliau ajarkan dan berusaha mengamalkannya serta menyebarkannya. Semoga dengan usaha-usaha tersebut kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau dan juga termasuk yang bertemu dengan beliau kelak di surga Firdaus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah ikhlaskan niat kita, Allah berkahi majelis kita. Kemudian juga tak lupa kita doakan yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan, Allah sabarkan, Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa, penambah pahala. Kedua orang tua kita semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah sehatkan lahir batinnya. Yang telah mendahului semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah karuniakan anak keturunan yang soleh dan solehah, yang senantiasa mendoakan, yang senantiasa mengalirkan pahala dengan amal soleh dan karya-karyanya. Kita juga mendoakan warga di sekitar Al-Ikhlas ini, semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan keharmonisan, Allah semangatkan untuk mengisi hari-harinya dengan kebaikan. Yang sedang ada konflik, semoga Allah damaikan. Yang sedang ada hutang, semoga Allah mudahkan untuk lunas. Dan tak lupa saudara kita yang jauh, namun juga insya Allah kita berusaha dekat di dalam doa kita, yaitu saudara kita salah satunya di Palestina, yang masih berjuang sampai detik ini. Semoga Allah menolong mereka dan semoga Allah menghancurkan musuh-musuh Islam dimanapun berada. Baik, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di majelis yang bertemakan sirah Nabawi, yang salah satunya mengambil dari buku Al-Urjuzatul Mi'iyah, ya, yang berisi 100 bait atau nazom terkait kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di luaran sana banyak teladan yang bisa kita ambil, ya. Kalau misalkan di dunia maya itu banyak banget, ya.
disebut dengan influencer gitu ya. Entah di bidang kesehatan, entah di bidang apalagi ekonomi, itu banyak yang bisa dijadikan teladan yang kita ambil ilmunya, kita ambil inspirasinya, entah di bidang keluarga dan sebagainya. Tapi cuma satu yang mendapatkan garansi dari Allah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Ikutilah aku, ya, dalam Al-Quran, fattabi'uni. Jadi kita harus mengikuti yang sudah digaransi oleh Allah. Boleh mengikuti siapapun yang memantulkan cahaya Nabi, ya, kebaikannya, tapi sumbernya dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengikuti Nabi akan mendapatkan kasih sayang Allah, akan mendapatkan ampunan Allah, akan mendapatkan petunjuk, Insya Allah. Jadi kita bersyukur malam hari ini Allah pilih kita untuk kembali membuka lembaran demi lembaran kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga ya, dengan ikhtiar ini kita kembali termotivasi untuk mengikuti jejak langkah beliau, jejak langkah orang yang sudah dijamin masuk surga, bahkan orang yang pertama pintu surga dibukakan, yaitu Rasulullah SAW. Baik, kita doakan juga mu'allif atau penyusun Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, ya, Syekh Ibnu Abil Izz Ad-Dimashqi Al-Hanafi rahimahullah. Semoga mengalir pahala jariah kepada beliau dan kita mendapatkan manfaat dari kitab beliau ini baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di bulan lalu kita sudah mencapai bait ke Bani Qainuqa, ya, setelah perang Badar di tahun kedua Hijriah. Berarti kalau tahun 2 Hijriah itu adalah 2 tahun setelah Nabi hijrah. Itu ada peristiwa perang Badar yang terkenal. Tak lama dari perang Badar ada perang Bani Qainuqa. Jadi ada kabilah Yahudi Bani Qainuqa yang menantang, membangkang Nabi. Perjanjian Piagam Madinah tidak ditepati, bahkan puncaknya menzolimi seorang wanita, itu ya yang di bulan lalu. Dan kemudian dengan izzah kaum muslimin, kekuatan kaum muslimin, Rasulullah kemudian memberikan pelajaran kepada Bani Qainuqa saat itu dan diusir, dan itu adalah pengusiran pertama kaum muslimin terhadap Yahudi di perang Bani Qainuqa. Itu di bait ke-56, wa Qainuqa ghazwuhum fil ithri wa ba'du dhaha yauma 'idin nahri. Itu bait ke-56 atau bait ke-55-nya tentang zaujatu, jazakallahu khairan. Dia bait ke-55-nya tentang pernikahan Ali dengan Fatimah. Fatimatin ala Ali al-Qadri wa aslamal Abbas ba'dal asri, dan masuknya paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib, ya, setelah hijrah. Bismillah, kita lanjutkan. Sebetulnya ada bait yang terpotong di ayat 56 setelah Bani Qainuqa. Ada wa ba'du, setelah peperangan Bani Qainuqa itu, dhaha yauma 'id an-nahr, dhaha yauma 'idin nahri, ya. Allah syariatkan, ya, di bulan Zulhijjah. Tadi di bulan Syawal, kan Badar bulan Ramadan, setelah Ramadan Syawal terjadi perang Bani Qainuqa. Setelah itu di bulan Zulqa'dah kemudian Zulhijjah, Allah syariatkan Idul Adha, memotong hewan kurban yang pertama kali di tahun kedua Hijriah, ya. Pada tahun itu Rasulullah berkurban di Madinah. Beliau keluar ke tanah yang lapang, menyembelih dengan tangannya sendiri 2 ekor kambing, dan itu adalah awal mula syariat penyembelihan dihidupkan kembali. Kenapa dihidupkan? Karena memang sudah ada di zaman Nabi Ibrahim.
kemudian banyak penyembelihan yang melenceng dari syariat, yang penyembelihan itu diperuntukkan untuk selain Allah, maka di Idul Adha tahun kedua Hijriah itu, di bulan Zulhijjah itu baru dibersihkan dan dicontohkan bagaimana yang benar menyembelih hewan kurban. Jadi kalau bulan kemarin di pertemuan atau di bait-bait sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya di tahun-tahun di Madinah itu mulai ada syariat-syariat, ada pemindahan kiblat, ada azan, ada puasa, ada zakat, ada penyembelih. Setelah 13 tahun lebih dipondasikan iman, insyaallah ya. Jadi ini menjadi pengingat kita ya. Mestinya syariat-syariat ini harus dilandasi dengan iman. Kan kadang kita alhamdulillah lahir di keluarga muslim, sudah otomatis sholat, otomatis Idul Adha, otomatis puasa. Namun kadang kita lupa memperbaharui landasan iman. Ya. Itu Idul Adha pertama. Ya. Baik, sekarang lanjut ke bait ke-57. Jadi bait-bait ini hanya ingin memfokuskan saja ya, karena kalau di kitab-kitab yang lain lebih banyak lagi. Cuman kita mengkhususkan satu kitab khusus, kemudian selesai itu jauh lebih terhitung gitu. Alhamdulillah sudah selesai nih Urzuzani ya, tanpa membatasi kitab-kitab berujukan referensi yang lain. Di bait ke-57 dari 100 bait, wa waswatus sawiqi thumma qarqarah. Jadi setelah perang Badar di tahun kedua Hijriah, Bani Qainuqa juga masih di tahun kedua Hijriah, ada syariat Idul Adha menyembelih kurban masih di tahun kedua Hijriah. Ada peperangan kecil sebelum nanti di tahun ketiga Hijriah ada peperangan besar yang kedua, yaitu perang Uhud. Di perang Badar kemarin kan Allah menangkan kaum muslimin setelah dizolimi 13 tahun di Mekah, kemudian pindah ke Madinah membangun kekuatan. Tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar, ternyata Allah menangkan kaum muslimin walaupun kondisinya tidak sebanding 300 melawan 1000, tapi Allah menangkan. Dari situ kemudian musyrikin Quraisy Mekah itu selain sedih, mereka memendam dendam yang membara. Wah, ini mereka juga terancam. Kenapa? Karena jalur dagang dari Mekah ke Syam, yang hari ini ada Suriah yang sedang juga bergejolak ya, semoga Allah tolong saudara-saudara kita di Suriah, itu rawan dipotong lagi sama kaum muslimin, dicegat lagi, diambil lagi sebagaimana pemicunya perang Badar. Jadi mereka di satu sisi sedih karena banyak keluarganya, tokoh-tokoh pemuka kaum Quraisy yang meninggal di perang Badar. Yang kedua mereka dendam, yang ketiga mereka khawatir dengan keberlangsungan ekonomi mereka. Kan Mekah itu tandus, tidak bisa bercocok tanam sebagaimana Madinah atau Taif. Taif itu seperti puncaknya di sini Bogor gitu. Jadi Mekah itu mengandalkan perdagangan. Ketika musim dingin ke Syam, ketika musim panas ke Habasyah. Li ilafi Quraisy. Ilaf itu perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Mekah. Ini nggak bisa ke Syam, padahal ini perlu dilakukan untuk memutar roda ekonomi. Gimana nih, gitu ya? Karenanya ada peperangan kecil. Salah satunya adalah waswatus sawiq. Sawiq sendiri artinya roti. Kenapa roti? Jadi disebutkan di sini. Saat itu Abu Sufyan, ya, tokoh Quraisy yang masih hidup, itu, kembali bersama orang-orang Quraisy dengan membawa kekalahan di perang Badar dan bernazar.
berjanji dalam hatinya tidak akan membersihkan rambut kepalanya, ya, tidak akan membilas sampai dendam ini tertunaikan. Hanya beliau mencoba untuk menyerang Madinah, ya, salah satunya di perang Ghazwatus Sawiq, perang Sawiq ini. Kenapa disebutkan Sawiq? Dia menyiapkan 200 ahli kuda, penunggang kuda, kemudian mendatangi Madinah dari arah timur. Kemudian Abu Sufyan belum masuk ke Madinah, kotanya Nabi Muhammad SAW masih di pinggiran, ya, disebut dengan daerah Urid, ya, yang dihuni oleh beberapa orang Yahudi. Kemudian tapi udah masuk Madinah, gitu ya, kayak misalkan kalau di sini Jakarta tapi baru nyampe Depok, gitu ya. Kemudian Abu Sufyan dan pasukannya membakar, memotong dan merusak pohon kurma di Madinah itu, ya, di pinggiran kota Madinah sebagai bentuk balas dendam, dan berhasil membunuh satu orang sahabat Nabi, orang Ansor. Kemudian karena takut, akhirnya mereka langsung kabur, ya. Kenapa? Karena ketika sampai berita ini kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi mengejar, ya, bersama pasukannya, dan agar tidak terkejar, maka perbekalan Abu Sufyan dan pasukannya, salah satunya roti itu, ditinggalkan di perjalanannya, sehingga disebut dengan perang roti atau Sawiq, ya, gandum halus yang ditumbuk dan dibersihkan. Insya Allah, ya, ini dendam yang gimana, ya, ibaratnya pengen membalas tapi nggak berani juga. Dan Rasulullah, masya Allah, gitu ya, langsung tanggap, langsung mengejar, tapi qadarullah tidak bertarung, tapi yang didapatkan hanya serpihan-serpihan roti. Ghazwatus Sawiq. Kemudian juga summa Qorqoroh, dan ada peperangan Qorqoroh, itu juga sama, nama tempat, ya, namun tidak terjadi bentrokan fisik, ya. Dan ada juga ulama yang mengatakan bahwa Sawiq dengan Qorqoroh ini sama. Kalau Sawiq mengacunya kepada rotinya, kalau Qorqoroh mengacu pada tempat. Tapi ulama ada yang mengatakan dua perang yang berbeda, tapi perangnya tidak langsung bentrok. Tapi dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya kaum Quraisy itu tidak tidak tenang, bahkan mereka itu kan dulu ketika perang Badar itu kan Abu Sufyan itu kan selamat membawa barang-barang dagangan orang Mekah kan, karena berhasil kabur kan. Kemudian tetap perang, kemudian kalah, balik ke Mekah. Kemudian saking marahnya dan sedihnya dia mengatakan, ini barang-barang yang dititip ke Abu Sufyan yang berhasil ini jangan diambil sama pemilik-pemiliknya, karena banyak tokoh-tokoh kita, keluarga kita yang mati, sebagian ditawan. Barang-barang ini dibelikan untuk ibaratnya disedekahkan untuk persiapan perang membalas kaum muslimin. Masya Allah, ya. Jadi bukan hanya pihak Islam yang ada tolong menolong dalam bekal perang, tapi mereka juga, ya, mereka menginfakkan harta-harta mereka untuk menindas kaum muslimin. Dan sampai hari ini seperti itu, ya. Jadi musuh-musuh Islam itu bukan tidak menggelontorkan dana, mereka menggelontorkan dana untuk proyek-proyek mereka. Ini Ghazwatus Sawiq, kemudian Qorqoroh. Nah, baru di bait selanjutnya masih bait 57, wa ghazwu fi tsalitsatil mushtahirah, dan perang yang masyhur di tahun ketiga Hijriah, yaitu perang Uhud. Ya, wa ghazwatus Sawiq tsumma Qorqoroh wal ghazwu fi tsalitsatil mushtahirah, dan tahun ketiga terjadi perang-perang yang masyhur, yang terkenal. Tapi sebelum ke Uhud itu, di sini masih ada bait-bait selanjutnya, fi Ghatafan wa Bani Sulaimi. Dua perang disebutkan lagi sebelum perang Uhud. Jadi ada beberapa
pengiriman pasukan. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak membiarkan celah-celah musuh masuk untuk mengambil kesempatan menyerang Madinah. Ya. Contohnya di Bani Ghatafan itu ada informasi kekuatan musuh yang akan menyerang Madinah. Kemudian Nabi langsung mengirimkan pasukan, ya, 120 km dari pusat Madinah, dan Nabi bukan mengirim pasukan saja, Nabi memimpin pasukan dan tinggal selama sebulan di bulan Safar. Tadi kan Zulhijjah ya, habis Zulhijjah kan Muharram. Ini Muharram udah di akhir nih ya, nanti kita Safar, tinggal sebulan di bulan Safar, Masya Allah. Dan tinggalnya bukan di hotel atau di rumah penduduk, bukan, tapi di tenda-tenda, Masya Allah. Jadi beliau tinggal di sana selama bulan Safar. Kemudian ternyata orang-orang di Bani Ghatafan itu nggak jadi perang gitu, ditungguin tuh sebulan, Masya Allah, untuk memastikan Madinah ini aman, sekitar Madinah nggak ada pembangkangan. Ada juga Bani Sulaim wa ghazwatu wa Bani Sulaimi, ya. Itu juga sama, Nabi tinggal memimpin sendiri ke Bani Sulaim, tinggal selama 7 hari ya, menghadapi Bani Sulaim. Beliau sampai di salah satu mata air mereka, beliau singgah di sana selama 3 hari ya. Ini gini, ketika kembali ke Madinah, Nabi hanya tinggal 7 hari, tadi sebulan di Ghatafan, pulang ke Madinah 7 hari, berangkat lagi untuk perang. Masya Allah. Di usia Nabi berapa ini? Nabi di Madinah 53, Nabi ke Madinah usia 53. Ini tahun ketiga, berarti 56 tahun. Masya Allah. 56 tahun itu camping sebulan. Bukan dalam kondisi latihan, bukan, benar-benar ketemu musuh, memimpin. Pulang lagi ke Madinah 150 km dari sini kemana itu 150 km dengan berjalan dengan unta gitu. Baru 7 hari di Madinah, berangkat lagi 3 hari di Bani Sulaim. Jadi kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita ingin meneladani beliau, ternyata kehidupan yang begitu produktif, Masya Allah ya. Begitu penuh dengan amal soleh. Baru sebulan, kan kadang-kadang gitu ya, ada sebagian saudara kita nih, itu bandara udara itu Soekarno-Hatta tuh udah kayak kos-kosan aja, juga baru datang ke sana lagi gitu. Ini Rasulullah juga, Masya Allah, seperti itu, tapi dalam rangka berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tanpa ada pertempuran lagi di Bani Sulaim. Tadi ada perang Badar, Bani Qainuqa, perang Bani Qainuqa, ada perang Sawik, ada perang Qorqoroh, ada perang Ghatafan, ada perang Bani Sulaim. Masya Allah. Nah, baru setelah itu nanti ada perang Uhud ya. Sebelum itu ada satu lagi sebetulnya. Tapi di bait selanjutnya adalah wa Ummu Kulthum banatul Karimi, dan Ummu Kulthum, anak Rasulullah yang mulia, zawwaja Utsman biha wa khassah, dinikahkan dengan Utsman bin Affan, dan dia memiliki khassah, kekhususan, keistimewaan. Kita tahu di beberapa bait sebelumnya, Utsman ini menikah dengan siapa? Ruqayyah. Dan Utsman tidak ikut perang Badar. Kenapa? Karena Ruqayyahnya sakit. Jadi ketika Nabi pulang, Utsman sedang menggali kuburan istrinya karena wafat. Jadi setelah pulang tuh, satu, Utsman itu taat sama Nabi walaupun ingin berperang. Dua, Utsman kemudian sedih dengan hal ditinggal istrinya. Tapi kekhususan Utsman, dan tidak ada satupun sahabat bahkan manusia di dunia ini
yang memiliki keistimewaan seperti Utsman. Apa itu? Menikahi dua anak Nabi. Makanya disebut dengan Zu Nurrain, pemilik dua cahaya. Maksudnya cahaya anak-anak Nabi. Jadi ketika wafat Ruqayyah, kemudian Nabi menikahkan Utsman dengan adiknya Ummu Kulsum. Ya. Di mana ini? Di sebelum perang Uhud. Ya. Kemudian juga summa tazawwajan nabiyyu Hafsah. Kemudian Nabi menikah dengan Hafsah. Hafsah ini siapa? Anaknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sama Nabi itu tuaan siapa, Pak? Tuaan Nabi, tapi nggak selisih jauh. Gitu. Jadi kalau kita bayangkan berarti Hafsah ini ya usianya nggak jauh gitu, jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Dan yang menarik kan Hafsah ini kan tidak ada istri Nabi yang gadis kecuali Aisyah. Jadi Hafsah ini sebelumnya sudah nikah, kemudian cerai, kemudian ketika sudah selesai masa idahnya, Umar ini menawarkan kepada Utsman. Utsman diam. Utsman tidak berkomentar. Kepada Abu Bakar juga diam. Artinya menolak gitu ya. Kemudian setelah itu ternyata dinikahkan dengan Nabi Hafsah, dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kata setelah itu baru Umar itu mengkonfirmasi sama Abu Bakar. Abu Bakar menjelaskan pada Umar, wahai Umar, apakah engkau marah ketika saat engkau menawarkan anakmu Hafsah, aku diam, tanda menolak, gitu ya? Iya, kenapa? Karena aku pernah mendengar Nabi menyebut-nyebut nama Hafsah. Masya Allah ya. Jadi Masya Allah itu ya, Nabi menikahi anak temannya gitu. Sebagaimana Nabi menikahi Aisyah. Aisyah siapa? Anaknya Abu Bakar. Jadi teman sekaligus menantu. Dan mungkin di peradaban selanjutnya akan terjadi gitu ya, hal-hal seperti itu, di mana nikahin anak temen gitu, tapi bukan dalam rangka syahwat, bukan. Jadi salah satu ulama kemudian di Syekh Syafi'i Rahman Barakuri itu, di antara hikmah Nabi menikahi istri-istri Nabi itu banyak. Salah satunya ketika menikahi anak-anak temennya, itu sebagai bentuk ikatan keluarga yang jauh lebih erat lagi gitu ya. Karena mereka yang berjuang di awal memperjuangkan Islam itu jadi lebih saling mengikat lagi, saling menghormati lagi gitu ya. Sebagaimana Fatimah dengan Ali, kemudian Nabi nanti menikah lagi siapa. Dan usia Nabi saat itu sudah 60-an tahun ya. Hafsah, tsumma tazawwajan nabiyyu Hafsah, dan Hafsah ini ada di surah At-Tahrim ya. Jadi di saat Nabi teruji dengan pengharaman madu, walaupun ada riwayat ya, madu beneran madu, ada madu yang bau madu gitu ya. Intinya adalah kecemburuan antara istri-istri Nabi. Kemudian masih kita lanjutkan sampai ke Uhud ya. Wa Zainaban summa tazawwajun Nabi Hafsah wa Zainab. Kemudian Nabi juga menikahi Zainab. Jadi sudah ada berapa istri Nabi sampai 3 Hijriah ini? 1 Khadijah. Tapi Khadijah sudah wafat ya di saat Nabi masih di Mekah. Kemudian menikahlah dengan Saudah. Kemudian hanya beberapa hari setelah wafatnya Khadijah, kemudian nikahlah dengan Aisyah, yang ketiga. Aisyah menikah dengan Nabi di usia 6 tahun, tapi baru serumah dengan Nabi di usia 9 tahun. Yang keempat Hafsah. Yang kelima Zainab. Ada 2 Zainab ya. Ada Zainab binti Jahsy, ada Zainab binti Khuzaimah. Ini yang dimaksud di sini, yang di tahun ketiga Hijriah, yang istri keempat Nabi, Zainab binti Khuzaimah, yang juga dikenal dengan sebutan Ummul Masakin.
ibunya orang-orang miskin, saking dermawannya beliau. Dan Zainab ini adalah satu di antara dua istri Nabi yang meninggal ketika Nabi masih hidup. Masya Allah ya. Selebihnya dari 13 istri Nabi, 2 meninggal. Kemudian sisanya itu Nabi meninggal duluan. Dan Nabi ini punya kekhususan, Nabi kita kekhususan menikah lebih dari 4 gitu ya, untuk tujuan-tujuan yang hikmah-hikmah yang besar gitu. Jadi Masya Allah ya, setelah perang Badar, kemudian perang-perang yang tadi Bani Qainuqa juga dikepung dan seterusnya, ternyata Nabi tetap ya, strategi dakwah Nabi dilakukan, yaitu nikah. Masya Allah. Jadi nikah itu nggak terlepas tuh. Di usia Nabi sedang produktifnya mengembangkan Islam, menjaga Islam, itu masih sempat strategi nikahin anak, nikah sama Hafsah, nikah sama Zainab. Masya Allah ya. Kemudian baru di sini setelah menyebutkan beberapa perang-perang kecil, disebutkan di sini summa ghaza ila Uhud. Kemudian terjadilah perang Uhud, perang yang besar gitu ya. Fi syahri Syawal, di bulan Syawal. Kemudian wa Hamra'il Asad, dan terjadi perang Hamra'il Asad. Jadi ada perang lanjutan. Jadi di sini memang kayak cuman klub-klubnya aja. Di perang ini di tahun ketiga Hijriah ini itu pun nggak semuanya. Seperti misalkan di buku yang lain ini ada namanya perang terakhir sebelum perang Uhud terjadi, yang tidak disebutkan di bait ini adalah Brigade Zaid bin Harithah. Ada juga perang Bahron. Jadi memang ini hanya cuplikan-cuplikan aja ya, bahwa terjadi beberapa peperangan walaupun nggak sampai bentrok fisik ya, itu menunjukkan bahwa nggak tenang gitu ya, terus terjadi dinamika perjuangan. Nah, salah satunya ini Brigade Zaid bin Harithah ya, yang itu mengambil ghanimah yang begitu banyak dari kaum Quraisy ya. Sehingga kaum Quraisy ini udah di titik, wah ini nggak bisa didiemin karena dagangan kita berhasil diambil, sementara ini udah mau musim haji gitu kan, habis Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu orang-orang pada datang nih ke Mekah. Nih kalau masih diancam sama Madinah, kita nggak bisa dapat keuntungan maksimal. Ini mesti ada perhitungan gitu ya. Maka terjadilah perang Uhud ya. Disebutkan Masya Allah di sini perang yang besar, melebihi perang Badar. Di perang Uhud ini ada 3.000 prajurit. Perang Badar berapa? Quraisy 1.000, berarti 3 kali lipatnya. Dihimpun 3.000 prajurit, bukan hanya orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, tapi juga di lobi itu kabilah-kabilah yang lain ya. Sekutu-sekutunya para Quraisy, orang-orang Quraisy ya, ada orang-orang Habasyah itu dikumpulkan ya. Kinanah, Tihamah itu dikumpul. Insya Allah ya. Digalang ya. Kemudian mereka dijanjikan, nanti kamu kalau gabung nanti kami siap membayar ini dan itu, menjamin ini dan itu. Kemudian juga sebagai bentuk keseriusan orang-orang Quraisy bahwa ini kita akan balas kekalahan Badar, mereka membawa 15 wanita. Kenapa? Karena wanita ini menjadi kalau ada orang yang lari dari peperangan tuh malu kalau ada wanita di situ. Dan sekaligus menjadi taruhan. Wah, masa wanita ini jadi ghanimahnya musuh, pokoknya kita harus menang. Kemudian ada 3.000 unta, Masya Allah, 200 kuda dan 700 perisai. Jadi intinya adalah
logistiknya lebih banyak dibandingkan Badar yang cuman terjadi 1 tahun kemarin, 2 Hijriah, sekarang 3 Hijriah. Sementara kaum muslimin yang sudah mendengar dari mata-mata bahwa mereka menggalang kekuatan yang sedemikian juga menyiapkan. Kemudian di perang Uhud ini datanya 1000 pasukan muslimin. Di Badar kemarin berapa? 300. Berarti bertambah 700 pasukan baru setahun kemudian, insya Allah. Nah, singkat cerita, mereka bergerak ya. Yang 700 ini nanti yang 1000 ini ketika sudah dekat di Uhud, ketika Nabi sudah melihat musyrikin Mekah dan musyrikin Mekah juga sudah melihat pasukan muslimin, itu yang 300 membelot balik tidak perang, yang dipimpin oleh gembong munafik yang dia muslim ngakunya tapi sebenarnya di hatinya tuh nggak muslim, Abdullah bin Ubay bin Salul. Sengaja dia ingin merontokkan mentalnya kaum muslimin. Ini udah mau hadap-hadapan, 1000 aja lawan 3000 udah nggak sebanding. Udah gitu dikurangin 300, masya Allah. Ya. Jadi alasannya katanya begini, aku ngapain juga ya membunuh diri ini kalau lanjutin perang. Lagian, jadi Nabi itu ketika mata-mata Nabi itu menyampaikan berita bahwasanya kaum musyrikin udah nyampe sini, kekuatannya sebegini, itu Nabi bertanya dulu, masya Allah ya. Sempet-sempetnya Nabi di situasi genting itu masih bertanya pada para sahabat, gimana pendapat kalian? Ya, apakah kita maju ke depan ataukah kita tetap di sini, gitu ya. Kemudian Nabi mengatakan, aku semalam bermimpi, demi Allah aku bermimpi melihat beberapa ekor sapi disembelih. Aku melihat retak mata pedangku dan aku melihat tanganku masuk ke baju besi yang kuat. Dan itu ditakwilkan sapi yang disembelih itu beberapa sahabat yang gugur. Kemudian pedang yang retak itu diartikan bahwasanya ada seorang keluarga beliau yang gugur. Kemudian baju besi, tangan masuk ke baju besi itu diartikan kita perang kota aja. Kita diem di Madinah, kita ambil keuntungan dengan mengenali medan-medan Madinah, gang-gangnya, jalan-jalannya, bahkan perempuan-perempuannya siap untuk membantu di rumah-rumah gitu untuk melemparkan. Kata Nabi, gimana pendapat kalian? Sesungguhnya aku telah bermimpi begini dan begini. Dan para sahabat berpaham, oh Nabi pengen perang kota, jadi biarkan aja nih musyrikin yang 3000 itu datang, nggak apa-apa, kita sambut di Madinah. Tapi beberapa sahabat, terutama sahabat yang muda itu nggak sepakat ya. Salah satunya Hamzah bin Abdul Muttalib yang kemarin Badar nggak ikutan. Kata Hamzah, aku udah nunggu nih pengen perang kayak gini, masa kita diem di dalam kota, nanti dianggap kita takut, pengecut, kita nggak berada dalam kebenaran. Ayo kita song-song ke depan. Masya Allah. Begitupun sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Nabi pun, masya Allah ya, di tengah genting itu Nabi masih syura. Kemudian kata Nabi, baik ya, bahwasanya diambillah keputusan kita akan maju menghadapi mereka keluar dari kota Madinah. Sampai-sampai saat itu ada Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudayr dari Ansor, dari asli Madinah, mengatakan pada para sahabatnya, kayaknya kita maksa Nabi deh. Padahal Nabi udah mengisyaratkan perang kota. Udah, kita minta maaf sama Nabi gitu ya. Kita bilang sama Nabi, wahai Nabi, terserah kau aja. Jadi ketika Nabi keluar dari rumahnya udah pakai pakaian perang, pakaian besi, udah pakai helmnya gitu ya. Kemudian, wahai Rasulullah, kami tidak berniat menentangmu. Lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Jika engkau senang untuk tetap di Madinah dan menyambut mereka, kita akan dukung. Apa jawaban Nabi? Tidak sepantasnya bagi seorang Nabi yang telah memakai baju besinya kemudian menanggalkan kembali sehingga Allah memutuskan antara dia dan musuhnya, siapa yang menang. Masya Allah. Makanya
Abdullah bin Ubay itu adalah seorang yang sangat semangat mendukung Nabi. Ketika Nabi mengatakan kita perang kota, semangat. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay itu biar gak ikutan perang, biar ngumpet aja di rumah gak ketahuan kan. Tapi ternyata Allah mengungkapkan kemunafikannya di sini, bahwasanya enggak, kita tetap perang keluar. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian membelot pas udah berhadapan-hadapan. Itu kan rontok ya. Dan 300 itu ada beberapa yang ngikutin gitu ya. Bukan beneran munafiknya, tapi ngikutin karena terhasut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Pertanyaannya, kalau 300 itu taruhlah orang munafik, sisa 700 ya. Berarti yang ikutan itu berapa? 300 di perang Badar ditambah 400, berarti 400 yang masih siap membela muslimin dan Rasulullah SAW. Kemudian terjadilah peperangan Uhud dengan berbagai pelajarannya, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat, ada di surat Ali Imran, ada di surat Al-Hadid ya, beberapa pelajaran-pelajaran di perang Uhud. Sebelum ke sana mungkin ada tambahan ya, di pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan atau inspirasi di perang-perang yang tadi, ataupun di pernikahan Nabi ataupun pernikahan Ummu Kulthum. Silahkan, barangkali ada tambahan atau pelajaran apa yang bisa kita ambil atau amal apa yang bisa kita lakukan dari sekelumit perjalanan Nabi di tahun ketiga Hijriah, di saat Nabi berusia kurang lebih 56 tahun. Insyaallah. Pak Hendrik, monggo. Jadi kan pasukan dari Mekah itu mengumpulkan dukungan sampai ke Habasyah, tapi sementara pasukan dari Madinah itu bertambah 700 orang. Itu apakah cuma dari penduduk Madinah? Iya. Oh, ada dukungan juga dari kabilah-kabilah lain di sekitar itu. Iya, alhamdulillah. Jadi di sini disebutkan bahwasanya Nabi hanya internal Madinah. Jadi salah satunya yang menunjukkan hal tersebut, Nabi infeksi dulu. Jadi ngecek dulu sebelum perang ke Uhud itu. Di antaranya adalah anak-anak muda yang di bawah 15 tahun tuh disingkir-singkirkan. Kamu gak usah ikut. Kamu kayak Abdullah bin Umar, Usamah bin Zaid. Kecuali ada dua tuh ya. Satu karena dia jago manah, yang satu lagi karena dia Rafi bin Khudaij itu karena jago manah. Sementara Samurah bin Jundub itu adalah jago gulat. Kata Samurah, lah Rafi boleh, saya harusnya boleh juga. Emang kenapa? Kata Nabi, aku bisa gulat, aku bisa kalahin dia. Coba buktikan. Beneran gulat dan Rafi kalah. Ini kata Nabi, yaudah kamu boleh ikut. Satu itu. Yang kedua, ketika sedang berjalan, disebutkan di sini sempat menginap juga karena cukup jauh ya dari Madinah ke Uhud. Hari ini kan suka ada di umroh, suka gitu ya, dari Madinah ke Uhud kan naik bis. Ini jalan, itu ada sekelompok pasukan ya, yang dia mau bergabung dengan pasukan Nabi yang 1000 itu. Ketika Nabi bertanya siapa itu, kemudian mereka adalah orang-orang Yahudi ya, maka kata Nabi, enggak, saya enggak meminta bantuan orang Yahudi untuk mengalahkan kaum musyrikin. Jadi ini internal, sehingga Nabi membagi 3 batalion muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah, batalion suku Aus Ansor, suku Khazraj Ansor. Jadi memang hanya Ansor aja. Sementara musuh Islam itu saking semangatnya untuk balas dendam sampai melobi, ya, melobi banyak kabilah-kabilah. Ya aslinya sebetulnya menang apa kalah Uhud itu ya. Dari sisi kasat mata manusia itu kalah sejatinya. Allah pergilirkan menang dan kalah sebagai ujian. Tapi kalau dari sisi nilai
ada pelajaran yang berharga. Sebenarnya kaum muslimin menang di situ, karena ada nilai yang oleh Allah ditanamkan ketika dalam peperangan Uhud itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi kekuatan lobby ini luar biasa ya, Quraisy. Ada tambahan mungkin Pak Adi? Kita azan jam berapa Pak? Sebentar lagi ya. Jadi tadi yang pertama orang-orang kafir itu sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat di surat Al-Anfal ayat 36, innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Semuanya orang-orang kafir menginfakkan harta-harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Maksudnya untuk ngancurin muslimin itu mereka sampai barang-barang dagangan mereka itu disedekahi. Maka ini jadi pelajaran bagi kita ya. Kalaulah kita belum bisa menginfakkan untuk misalkan saudara kita di Gaza, atau mungkin infak fisabilillah itu masih ya, minimal kita misalkan tidak membelanjakan harta kita untuk orang-orang yang mendukung penjajahan. Karena kan harta itu akan ditanya ya. Karena ada 4 hal yang akan ditanya gitu ya. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba. Salah satunya adalah harta, dari mana dan kemana. Ya, jadi Masya Allah kaum musuh-musuh itu luar biasa membelanjakan sedemikian rupa, menggelontorkan. Maka kita juga harus semangat ya, mendoakan dengan berbagai potensi yang Allah berikan dalam ikut berjuang ya, mengajarkan huruf ayat-ayat Al-Quran ke anak-anak kita di rumah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah azan Pak ya? Kita izin akhiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan ke dalam hati kita semangat perjuangan ya, sebagaimana Rasulullah di usia 56 tahun begitu produktif ya, baik dalam rangka berperang ataupun dalam rangka membangun hubungan keluarga yang ujung-ujungnya juga fisabilillah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu